Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu kembali. Gimana Pak Masur? Masih belum bisa? Hah? Belum bisa naik. Belum bisa naik. Oh, Pak Lukman, belum bisa naik Pak Lukman. Insya Allah. Berarti dungone kurang kenceng ya. Dungone sing kenceng tak lah iso. Sudah kencang Pak itu. Sudah kenceng ya. Apa anginnya sekenceng apa dungane sekenceng? Sampai dibuatkan status dulu. Hah? Sampai dibuatkan status. Oh, untuk apa status? Status nggak ada manfaatnya kalau tidak benar-benar doa kepada Allah lah. Masih dalam tema meneruskan kemarin ya. Jadi saya nulis buku segini tebalnya ini belum selesai ini. Ini kalau didisertasikan masuk ini ya, tebal Pak ya. Masih di pembahasan ya, masalah ada solusinya ya, atau bahasa lain penenang jiwa ketika ada masalah. Ana ambil di poin yang barangkali bisa bermanfaat, insya Allah. Judul yang tertulis di sini, la'allahu khairun, barangkali itu lebih baik. Ini judulnya Pak, la'allahu khairun, barangkali itu adalah kebaikan. Kenapa kok ada judul itu? Begini ceritanya. Terkadang hamba itu punya karep, punya pilihan. Misal kayak anakku itu pengen anakku itu gini kan, kepinginan kan Pak. Harapan itu kan boleh, tujuan itu kan boleh. Orang tua bermimpi atau pengen banget supaya anaknya itu hafal Quran, gitu kan, itu kan harapannya orang tua. Ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua. Harapannya supaya anak itu hafal Quran, lu putus ke hafal Quran. Supaya anak itu masuk pondok dengan gemilang, lu putus masuk pondok orang gemilang. Pengine orang tua itu kan anak soleh atau solihah, lu putus bukan tidak menjadi anak soleh dan solihah. Itu harapan, tapi yang didapatkan adalah tidak sesuai harapan. Kan itu Pak ya, jelas Pak ya? Itu. Misal contoh kayak Lintek ini lagi punya harapan kan Pak, bicaranya kapal mau bisa naik sampai dikerahkan doa yang Lintek kabeh ngono kae. Pak Khair wis ndonga tenan semalam. Tajudan itu sampai luar biasa Pak Khair. Ya saya guru bisa diangkat. Bahkan mau ada makanan per 1 minggu gitu ya, mangan ya, dengan harapan itu kan
orang-orang dikasih makan itu mau doakan, terus ujuk-ujuk bisa dinaikkan kapal itu. Nah, dari langkah ke langkah itu udah dilakukan, Pak. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Maka berarti kan la'allahu khairun, itu barangkali terbaik untuk kita gitu loh. Paham gambarannya, Pak ya? La'allahu khairun, itu terbaik untuk kita. Kenapa? Karena kita udah berusaha kan, udah maksimal tuh didik anak ya maksimal supaya berhasil dalam suatu proses apalah udah maksimal. Apapun yang dia sudah raih itu sudah dimaksimalkan, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan itu. Maka lalu khairun, barangkali itu yang terbaik. Itu yang terbaik, Pak. Itu yang terbaik. Camkan kata-kata ini, lalu khairun, barangkali ini terbaik untuk kamu. Itu pasti terbaik, bukan barangkali, itu pasti terbaik untuk kamu. Kaidah tadi saya datangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Kata Allah, barangkali apa yang kalian benci terhadap sesuatu itu lebih baik untuk kamu. Yang kamu benci justru itu lebih baik. Yang kita benci apa? Oke juga. Kapal gak iso munggah, ya kan? Yang kita benci, Pak. Nah, apa yang nggak kita sukai itu bisa jadi itu baik untuk kita, ya kan? Yang kita nggak suka kalau anak itu nggak hafal Quran, nggak berhasil gini, bisa jadi itu lebih baik untuk kita. Nah, kenapa? Ya, itulah mendulang hikmah di balik itu tuh apa kan itu? Pasti ono hikmah yang harus kita ambil. Dan bisa jadi engkau itu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Ya kita seneng supaya kapal bisa naik. Dan naiknya kapal itu bisa jadi bencana untuk kalian. Terus Allah mengatakan Allah itu lebih ngerti. Allah itu ngerti. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu itu tidak ngerti. Allah di akhir ayatnya bilang apa? Allah lebih ngerti daripada kamu. Jadi penentuan terakhir itu sang lebih ngerti itu Allah, bukan kamu gitu. Jelas ya? Penentuan terakhir itu yang lebih ngerti siapa? Allah, bukan kamu. Jadi kesimpulannya gimana? Ya pertama, kembalikan ke Allahnya, karena yang lebih tahu tentang kita dan kebaikan kita adalah Allah. Logika manusia terbatas, Pak. Dia hanya memiliki pandangan yang memiliki keterbatasan. Paham, Pak? Pandangan manusia ya itu baik, tapi pandangan zat yang lebih paham itu nggak baik. Gitu loh, jelas ya. Bayangannya gini, jari wong Jawa kan, jari wong Budul, Pak, mangan akeh itu ya cepet waras gitu kan. Tapi bagi dokter yang punya pandangan kan gak ngono gitu kan, gak ngono. Gambarnya ngono lah, wong bodoh ngomong yo mangan akeh ngombe akeh yo enak, iku luwih apik. Pandangan wong ngerti, wong alim, wong ngerti kedokteran yo ora ngono. Nah, makanya pasrahkan kepada yang lebih ngerti, ya pasrahkan kepada yang lebih ngerti. Nah, yang lebih ngerti tentang kebaikan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkat ya, walaupun di buku ini panjang dan lebar. Itu mukadimah yang harus dipahami oleh orang-orang yang ada.
Seterusnya judul baru Pak ya, biar kalau Mas. Baik, selanjutnya judul lagi af'alullahi kullu khairun. Perbuatan-perbuatan Allah, takdir-takdirnya Allah seluruhnya itu adalah baik. Tadi kan membahas tentang barangkali itu terbaik untuk kita. Sekarang kita lebih mendetilkan Pak. Perbuatan-perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Takdir-takdir yang Allah takdirkan kepada kita seluruhnya adalah baik, nggak ada yang jelek Pak. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum wallahu khabirum bima ta'malun. Orang yang memahami takdir Allah itu semuanya bagus. Orang yang meyakini perbuatan Allah itu adalah bagus. Maka apa yang terjadi? Supaya kalian tidak bersedih atas apa-apa yang luput dari harapanmu dan apa-apa yang menimpa kepada kamu. Ini adalah poin. Apa yang luput dari harapanmu, kamu jangan bersedih. Dan apa yang menimpa kepada kamu, kamu jangan bersedih. Jelas kan Pak? Jadi apa yang luput dari harapan, kita punya harapan. Ke anak kita punya harapan, hidup punya harapan, ndelek bojo ya duwe harapan. Ya. Kayak Pak Ahmad ini kan duwe harapan ndelek mana kan gitu ya. Pak Ahmad ya. Nah sampai saya ini belum dapat itu kan. Jadi luput nih. Mau dapat pun diambil Pak Khoy misal contoh kan. Lah ini Pak Khoy ini cukup barang wong. Lah kan. Jadi apa yang luput itu ya gak usah sedih. Jadi yang luput gak usah sedih. Yang menimpa kepada kamu harapan ini wis luput kena apa sih pisan kan Pak ya, itu nggak usah bersedih. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Karena Allah itu ngerti ya. Kalau itu paham terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya wis iki perbuatannya Allah. Dan perbuatan Allah itu baik dan itu terbaik bagi kamu. Gak usah sedih. Wong Allah itu tahu kok, luputnya lo tahu. Dan Allah yang mentakdirkan itu luput gitu loh. Allah tahu kalau itu luput bagi kamu, tahu. Gitu loh ya. Kemudian saya datangkan lagi hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, amat mengherankan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Amat mengherankan perkaranya orang mukmin. Kenapa? Karena semua perkara orang mukmin itu bagus. Perkaranya orang mukmin kan hanya dua Pak. Dapat sesuai harapan. Yang kedua, tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan seneng. Dan kalau nggak sesuai harapan sedih kan ngono Pak. Perkara ini menusukkan hanya dua itu. Nah kanggone wong mukmin dua perkara itu bagi wong mukmin itu bagus, gak ada masalah.
Jikalau sesuai dengan harapan, bersyukur. Kalau nggak sesuai dengan harapan, ya bersabar. Nggak ada istilahnya sedih dan stres, itu nggak ada. Karena semua itu baik. Ketika sesuai dengan harapan, bersyukur, senang hati nih, kan itu kan. Ketika nggak sesuai dengan harapan, sabar dan senang hati nih. Jadi orang mukmin itu hati ini selalu senang, happy gitu loh, happy. Nggak ada istilahnya sampai stres, sampai bunuh diri, sampai ngombe toa aja wis pusing kan, diombeni toa atau tambah rokokan jujul no. Ya ora iso ngilangno masalahmu wong masalah kamu itu bukan penghilang, bukan di minuman dan di rokoknya, tapi yang menghilangkan dirimu sendiri, hatimu sendiri. Hati kamu itu yang bisa menghilangkan masalah kamu. Saya sampai ngombe, ya ngombe pak, bar ngombe hilang, balik mana orang? Ya balik mana? Wong itu bukan penghilang, itu hanya menghilangkan sementara. Akalmu itu Allah dibikin lupa dengan masalah kamu, gitu aja sebenarnya. Baru balik mana, mikir mana, yang muncul mana ya masalahnya, belum ketemu kok, belum ketemu. Berarti kan itu bukan solusi dong. Solusinya kan kembali ke diri kamu sekarang. Kalau kamu tidak bisa mengkondisikan dirimu dengan Allah, ya masalah, ya masalah. Nah sekarang berarti dirimu yang dipanggil kan, dirimu yang diperbaiki untuk menghadapi masalah itu. Nah, kemudian terusnya lagi, di sini al-imanu mafzaun lil mu'min. Masih ada kaitannya Pak. Sebenarnya orang itu sedih, riang, ono masalah, ono masalah, itu tetap happy. Itu semua kembali ke imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya itu ya imanmu ke Allah. Jadi gak kembali kemana-mana. Jadi imanmu kepada Allah itu yang menjadi masalah. Makanya Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan ngasih hidayah, Allah akan ngasih solusi dengan iman mereka. Dengan iman mereka ada solusi Pak. Jadi ketika ada masalah, itu justru biar selesai masalahnya itu dengan imanmu dipertajam, imanmu diperkuat. Makanya kata Allah kan yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah itu ngasih hidayah kepada mereka melalui imanmu. Hidayah itu terikat dengan imanmu, gitu loh. Nah, kalau imannya kacau balau terus pinjam Pak. Sedangkan masalah pasti ada. Nah berarti biar selesai apa lagi kapal itu ya Pak Lukman, butuh iman kita dipertajam ke Allah ini. Ya no solusinya imane ya saiki sholat jamaah sing nyereng gitu kan ya. Terus ojo ono maksiat di tempat lokasi, selalu diawasi korupsi yang ada, itu selalu harus diawasi. Biar apa? Biar steril Pak, steril dari kemaksiatan kan, steril dari kemaksiatan. Karena maksiat juga bagian dari masalah kan gitu. Terusnya lagi. Allah mengatakan lagi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah,
Allah akan ngasih hidayah, Allah akan ngasih ketetapan, ngasih solusi. Iman dulu ke Allah. Yahdi qalbahu, Allah akan mengkokohkan hatinya, Allah akan memberi hidayah kepada hatinya, Allah akan ngasih solusi apa yang harus kamu lakukan ketika ada ujian-ujian itu datang. Berarti kan harus apa? Iman kepada Allah itu yang butuh dipertajam. Jadi ketika ada masalah, ayo ke Allah, Pak. Ibadah nyereng, sholat malam nyereng, poso nyereng, itu aja jalannya mau diapain? Oh, nggak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Berarti ditingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terusnya di sini ada babu toma'ninatin waskunil qalbi, bab ketenangan hati, Pak. Ujian datang boleh, namanya hidup di dunia pasti akan ada ujian, karena dunia ini tempat ujian, Pak. Adar darul ibtila, khalaqal hayain, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan itu ujian. Jadi urip ya ujian, mati ya ujian. Berarti hidup di dunia ini itu ujian, Pak. Nah, ujian pasti hadir pada diri kita. Kita mau lari dari ujian, pasti di tempat itu akan ada ujian. Kita mau lari dari Lintek menuju ke perusahaan yang lain dengan asumsi supaya aman dari masalah, gak mungkin. Pasti akan datang masalah, imma sama masalahnya atau masalah yang serupa dengannya. Jadi orang di dunia itu tempat yang aman dari masalah. Paham nggih? Kayak di pondok ini ada masalah tapi dawai, apakah di tempat itu juga tidak ada masalah? Pasti ono masalah. Imam masalah yang serupa atau masalah lebih berat lagi dari masalah sebelumnya. Jadi masalah itu bukan kita lari, tapi masalah itu kita hadapi dengan cara yang baik. Bukan masalah itu kita lari, Pak. Karena lari bukan menyelesaikan masalah, tapi masalah itu kita hadapi. Bagaimana cara menghadapi masalah? Lari adalah masalah baru. Nah, saya yakin Pak Lukman ini yono masalah ke, Pak ya. Nah, kalau Pak Lukman masalah ke, lari dari masalah, tambah masalah baru muncul. Dihadapi, apapun bentuk masalah dihadapi dengan kepala yang dingin, ya, dengan dingin. Bagaimana cara menyelesaikan? Itulah pemimpin. Kalau pemimpin sukanya ngamuk, jadi pemimpin. Kalau mau terlihat orang yang subur, karena pasti ada masalah. Secanggih apapun manajemen kamu dalam mengatur suatu perusahaan, Pak, nggak mungkin itu pasti ada masalah. Mau masalah toko dirimu, atau toko bosmu, atau toko anak buahmu, atau toko klienmu, itu pasti. Nah, berarti masalahnya Pak, hadapi. Pasti ada solusi. Hadapi, Pak. Sebaik apapun yang terjadi, dengan memahami syariat, itu akan menjadi penenang hatimu. Penenang hati, ada kata masalah jebret ternyata lewat. Waduh, ya karena masalah bio, ya biasa. Kalau namanya bisnis pasti ada untung rugi. Namanya temen, kadang bertemu, kadang berpisah. Itu biasa, Pak. Hidup itu. Kadang teman bertemu, kadang berpisah. Itu biasa. Kalau pengen rakyat terus ya mungkin, itu nanti di surga bukan di dunia kan, Pak.
Itulah kehidupan. Nah, jadi kita memahaminya dengan baik. Tapi sekarang ini, di antara prinsip Pak, supaya hatiku tenang, tetap bahagia walaupun ujian besar itu menimpa kepadanya, adalah iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Annama asobaka lam yakun liyaqta'aka. Apa yang ditakdirkan kamu itu nggak bakal meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan kepada kamu nggak bakal mengenai kamu. Itu prinsip Pak. Coba renungkan, ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau itu sudah takdir kamu, tidak akan meleset dari kamu. Dan apa-apa yang itu tidak ditakdirkan kepada kamu gak bakal mengenai kamu. Ada orang ingin membunuh kamu Pak, jutaan orang ingin membunuh kamu, tapi takdirnya kamu itu lepas dan tidak mati. Gak bakal mati, wis. Gak bakal mati. Kalau itu sudah takdir kamu itu mati, boleh naik sepeda motor, saklih-lih kamu naik sepeda motor, pelan-pelan supaya tidak terjadi tabrakan. Wis waktu ini mati, pasti akan mati. Wis, itulah kehidupan Pak. Jadi apapun, ada kata kita rowaket Pak, kalau urusan duit itu paling pelit sedunia lah Pak ya. Paling pelit sedunia, wis pokoknya. Terus Anda itu seimit-imit duit itu metu ku dihitung Pak, hitung duit metu 100.000 wis mau mikir Pak, mau mikir pol wis, kalkulasi itu dihitung iki ngene sampai lah. Takdir ya Allah Pak, duitmu itu 4 juta harus keluar, pasti keluar Pak, bicara ya Allah gampang. Buah anakmu ujuk-ujuk loro, bojomu ujuk-ujuk loro, ujuk-ujuk HP-mu hilang. Iku wis gak iso, gak bakal bisa gak bakal bisa diadang Pak. Itu pasti terjadi. Terus wis jangan aja udah jadi supaya hilang. Gitu loh, jadi aman hatimu itu. Orang kok ngerutu, ya Allah, berlalu bisa nau. Wes ora sekenyang kabeh boleh salahin. Iku takdir Pak, takdir Allah. Memang Allah bikin kamu itu lupa atau kelupaan sehingga duitmu hilang atau HPmu itu hilang. Iku skenario Allah, nggak usah disesali stres kamu. Stres. Itu nomor apa ya? Tinggal oleh hidayah Pak ya. Ini kan teori ini ngono Pak ya. Teori ini ngono ya. Apa jenenge? Ya realitanya ketika ada ujian piye ngono Pak ya. Iya. Nggih. Dengan apa keterangan tadi, sikap kita, apakah kita harus selalu pasrah dengan takdir? Ya enggak, kan ada usaha dari awal Pak. Takdir kan rahasianya Allah Pak. Kita enggak tahu di akhir. Kita berdua HP yuk, kita berupaya untuk nyimpan yang bagus, deket tas ya sengapi lah, ya berusaha kan Pak. Tapi takdir ini supaya hilang Pak, piye wae sampai gandoli ya pasti hilang. Mbok piye carane Allah mbok dicolok uang ujug-ujug biasanya gak pernah lupa dilpono nang tas lali. Itu wis skenario Allah, itu udah pasti. Makanya gak usah terlalu digandoli wis dunia ini sini kiki. Itu loh Pak. Jelas tuh Pak? Ya. Tahu nggak kita nulis di bab ini itu saat terjadi kegalauan Pak. Ini kan kita ini seorang ustadz atau kiai, ya pernah terjadi kegalauan Pak dalam kehidupan biasa. Tapi kegalauan itu kita obati dengan nulis buku. Pengobatan ya. Saat kita udah keluarin duit banyak, tetet itu sebuah harapan. Harapan ya kan, harapan duit keluar tetet itu. Bisa, padahal itu mengumpulkan dari sekian tahun dikumpulkan. Mari merujuk-ujuk, ya waktu ini hilang Pak gitu kan Pak. Lu gampang gitu loh. Ya sih skenario Allah udah lepas. Dan ketika hilang resmi, ya udah selesai.
Alhamdulillah sampai sekarang nggak gila kan Pak. Itu sudah skenario Pak. Jadi nggak perlu kita sekedar nggak hanya teori bicara Pak, tapi kita sudah mempraktekannya. Ternyata dengan memahami kunci-kunci syariat itu adalah penghibur laramu dan menjadikan hati kamu tentram dan bahagia. Gitu loh Pak, itu jelas. Kayak kita punya teman akrab, tiba-tiba hilang, itu biasa kayak gitu Pak. Kita nggak mau sedih ya Allah, gimana, nggak perlu, sudah. Karena itu sudah skenario Allah. Kita punya teman sama Pak Lukman, Pak Prabowo, ujuk-ujuk Pak Lukman tiba-tiba nggak kerja di sini, pergi. Itu biasa Pak, hidup itu. Nggak mesti harus sama Pak Lukman terus di sini. Ke Pak Ahmad dan Pak Khoir satu tempat pulang bareng-bareng. Itu satu ketika pasti pisah. Lalu nunggu orang seke dibahas, wah gini-gini, udah. Itu skenario Allah Pak, itu ujian bagi kamu. Jadi apa yang Allah tentukan itu udah pasti terjadi. Gitu Pak ya. Dan lihat la radda, siapa yang bisa menolak hukum Allah? Dan siapa yang bisa mengkritiki hukumnya Allah? Dan siapakah yang bisa melawan hukumnya Allah? Gak ada yang bisa. Gak bisa. Sekelas siapa yang bisa melawan Allah Pak? Gak ada kan. Berarti kan mau dilawan pasti kalah kan gitu kan. Mau ditentang ya pasti kalah. Terus piye? Ya udah, memang kita ini hamba, diatur. Kita diatur Pak, bukan yang mengatur. Kok sampai nih mau ngatur-ngatur, ya kalah sama Pak Hakim loh. Kamu tuh diatur sama Pak Hakim kok. Ya kalah lah. Kita tuh diatur Pak, itu kok manuto. Yang namanya diatur manut. Dikai hukuman Allah karo Pak Hakim, dikai apa? Ya manut tuh. Jadi kita itu orang diatur kok. Kita juga diatur oleh Allah Pak. Sendiatur ya terserah Allah, gimana Allah mau gimana kita kok. Ya bisa terserah Allah lah. Mau bantah sama Allah. Ya orang iso. Orang iso Pak. Nah, baik. Di sini juga ada pelajaran penting. Kita itu disuruh oleh Allah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini prinsip hidup. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kepada apa-apa yang bermanfaat kepada kamu. Apa-apa yang bermanfaat kepada kamu, maju dan semangat. Baik dunia kamu atau akhirat kamu. Jikalau rokok itu misalnya itu bermanfaat bagi kamu, monggo teruskan. Kalau itu bermanfaat bagi kamu, dunia kamu dan akhirat kamu. Dengan rokok aku dapat duit banyak, teruskan rokok, kan gitu Pak ya. Dan jikalau rokok itu bisa memasukkan kamu ke surga, rokokan sengake. Kan ngono kan Pak. Tapi jikalau rokok itu memudaratkan kamu, dunia akhirat kamu berhenti. Kamu ngono harusnya. Itu logika Pak. Jikalau Anda itu kerja terus ngomongin itu bermanfaat gak bagi kamu? Dunia kamu dan akhirat kamu bermanfaat, teruskan. Kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Itu hidup. Apapun yang itu bermanfaat untuk kamu, dunia kamu, monggo semangat untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Maka ingat, wasta'in billah, tapi jangan lupa semangat tok tanpa minta bantuan kepada Allah, zero, kosong. Semangat tok tanpa minta bantuan kepada Allah, zero, kosong Pak. Nol hasilnya. Maka semangat harus diiringi dengan meminta bantuan kepada Allah. Jangan mengandalkan otakmu dalam memikirkan, menyelesaikan masalah. Jangan bersandar dengan otakmu, karena otak kamu itu otak yang lemah. Sepinter-pinternya kamu, secerdas-cerdasnya kamu, maka kamu tetap manusia, dan kualitas dan kapasitas manusia terbatas.
Kita butuh minta tolong sama Allah dalam menyelesaikan masalah. Wala ta'jiz, dan kamu jangan merasa lemah. Karena Anda punya Allah, Anda punya akal, punya semangat, terus berjalan. Jangan merasa lemah. Kalau Anda sudah lemah, karena kesuksesan itu Pak, itu harus ada angan-angan yang kuat, harus ada cita-cita yang kuat. Anda pengen sukses, di depan kamu tuh ada impian, Nah, kalau kayak gini, aku yo miskin, kapan iso umroh? Ngono ku ora oleh Pak. Anda merasa lemah diri. Gak, aku manusia kok, punya kekuatan, punya apa, bisa lah aku berangkat. Ngono. Jangan kok lemah gitu loh. Nah, sudah. Intinya ngono. Setelah itu Pak, setelah Anda semangat meminta tolong kepada Allah, apa yang terjadi? Wa in asabaka syai'un, jikalau ada sesuatu yang menimpa kamu, suatu musibah, kan pasti ada kehidupan. Orang kok berhasil terus, gak mungkin Pak, gak mungkin. Pasti ada musibah yang telah menimpa kepada kamu. Saat ada musibah, apa? Fala taqul, kamu jangan ngomong gini, kaulah tadi aku tidak berbuat begitu, tentu gak akan terjadi yang demikian ini. Duh, tadi aku kalau gak kelintek, insya Allah gak jadi gak jadi kecelakaan. Andai kata aku tadi gak kerja, insya Allah orang bakal coba ngomong. Karena ngomong kayak ngono mau apa? Membuka pintu syaitan. Malah gak percaya kalau takdir, malah gelisah. Walakin akan tapi kul qadarullah, iki wis takdire Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wis tak ngono wae. Itu kehendaki Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ojo kok ngomong, tadi kalau nggak lo HP sing HP mau, insya Allah gak hilang, ya kan? Kalau tadi kalau nggak, itu semuanya setan aja. Itu syaitan membuka pintu kepada kalian supaya kalian tidak tenang, biar kamu itu begini dan begitu. Tapi ya, insya Allah kesimpulannya teman-teman semuanya semangatlah, semangat urip ya, semangat urip, jangan sampai ya masalah itu pasti Pak masalah. Pak Abdul Khalik aman toh? Aman wae ya. Masalah itu pasti hadapi, engkau sebagai laki-laki. Ojo mundur, ojo kok iso muri-muri itu, hadapi dengan kepala dingin, hadapi dengan baik, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, siap? Cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.